Hari ini saya mau memasak sop lentil atau dalam bahasa Jerman Linsensuppe. Karena ini saya masih punya sisa linsen, lentil yang saya dulu pernah dapat dari Jerman, dan ya sayang kalau tidak dimasak ya. Selain itu Linsensuppe itu juga sop favorit saya dulu, dan saya senang sekali sekarang bisa membuat Linsensuppe lagi, dan membuatnya cukup gampang. Ayo kita coba lihat apa yang kita butuhkan untuk Linsensuppe ini. So, ini bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat Linsensuppe. Tentu saja kacang lentilnya sekitar 200 gram. Ini agak kurang dari 200 gram, dan karena itu bahan-bahan yang lain juga agak dikurangi. Seikat daun bawang. Kalau di Jerman namanya Lauch atau Pore, tapi kalau itu sebenarnya sih juga sejenis daun bawang juga. Karena itu kita pakai daun bawang saja. Nanti kita butuh kaldu sekitar 1 liter, bisa lebih sedikit 1,2, tapi ada juga yang sampai 1,5. Minyak zaitun bisa digantikan dengan mentega. Terus 2 wortel, 1 bawang bombay, 2 kentang, dan 3 sosis. Nah, selain itu nanti bumbunya kita masih menambahkan gula, garam, dan lada, dan yang penting juga nanti sedikit cuka. Nah, bahannya sebenarnya sih tidak banyak. Boleh juga agak dikurangi sedikit atau ditambah, itu sesuai selera. Tapi kira-kira basicnya sayur-sayurannya ini. So, sekarang kita mensucikan kacang lensanya dulu. Dan kacang lensanya sebenarnya sih istimewanya kacang lensa adalah tidak harus direndam sebelum dimasak. Tapi katanya ada baiknya kalau direndam dulu semalam atau minimal berapa jam sebelum dimasak, supaya memasaknya tidak terlalu lama sampai matangnya. Dan juga hubungannya untuk zat besi dan zinc yang ada di dalamnya itu kalau direndam dulu mereka jadi keluar gitu ya, itu berjelas saja. Nah, ini kita rendamkan saja dulu beberapa jam. Kita mungkin untuk kali ini tidak usah menunggu 1 malam, dan kita sekarang lanjut aja memotong bahan-bahan lain. So, kita mulai ngupas kentangnya dulu. Saya untuk mengupas kentang atau wortel biasanya pakai pisau yang seperti ini. Mungkin juga pernah melihat kayak di toko ala hypermart seperti itu, kadang suka ada yang jual, atau toko alat dapur. Biasanya orang Jerman kalau ngupas dengan pisau seperti ini, namanya juga Kartoffelschäler, pengupas kentang, dan caranya memang dari depan ke belakang. Itu mungkin agak sedikit beda bagaimana orang Eropa mengupas buah atau sayur-sayuran. Kalau orang Asia kan misalnya dari belakang ke depan. Nah, kalau orang Eropa biasanya dari belakang ke depan. Nih terbalik ya, jadi seperti itu. Arahnya beda. Kita ini tadi 2 saja. So, tapi ya memang dengan cara ini bisa cepat mengupasnya. Orang Jerman kalau soal kentang kan makanan khas Jerman. Itu kadang-kadang mereka rebus dengan kulit-kulitnya, dan baru pas mau makan kulitnya dilepaskan. Katanya itu vitaminnya lebih banyak, tidak hilang lah gitu. Nah, kita sekarang ini dengan wortel sama
Potongnya ini aja. Menurut saya sih cepat sih. Kira yang mengatakan juga ya lebih banyak yang kekupas dari sayurnya juga. Tapi menurut saya sih kalau saya dengan cara lain juga sama sih, banyak yang potong nanti diatribusikan lagi. So, kita sekarang sudah di dapur dan mau menumis. Hari ini kita memakai olive oil, minyak zaitun 3 sendok makan. Salah. Masukin bawangnya. Seperti saya bilang, mungkin kita nggak memasukkan semua aja, segini cukup. Kita tumis dulu, tapi tidak sampai terlalu coklat, masih putih. Nah, lalu kita menambahkan sayur-sayuran yang lain. Masukkan aja semua. Kentangnya sih semua aja masuk, banyak juga nggak apa-apa, karena kalau anak-anak saya suka sama kentang. Nah, ini sebenarnya sih terlihatnya seperti mix sayuran. Kita sekarang memasukkan kacang lentilnya yang kalau tidak semalam minimal 2 jam, dan ini udah ada 2 jam lebih, jadi kita sudah bisa memasukkan. Kita memasukkannya langsung dengan air rendamannya. Tadi kira-kira setengah liter. Nah, kalau ini udah, nanti kita paling masih menambahkannya dengan kaldunya. Air kaldunya juga setengah liter saja kira-kira. Tunggu dulu sebentar sampai mendidih. So, kita sekarang menambahkan saja kaldunya. Ya, kelihatan banyak ya.
tapi itu nanti juga dan itu dulu. Nah, kalau mau, tapi itu tidak wajib, itu variasi juga. Bisa juga masih ditambahkan saus tomat. Kira-kira 3 sendok makan. Tapi kalau misalnya ada yang tidak suka asam, tidak usah dikasih juga nggak apa-apa. Karena nanti juga kan masih ditambahkan cuka. Itu kan juga asam, jadi takutnya ada yang tidak gitu suka asam. Ya, pakai ini aja. Tapi karena ini airnya juga banyak, kuahnya banyak, saya kira juga gak apa-apa kalau kita masih menambahkan sedikit saus tomat dikit. Nah, untuk hari ini kita menambahkan itu. Nah, kita sekarang lanjut supaya mendidih, dan ini sudah mendidih, tapi kan belum mateng sayur-sayurannya, jadi kira-kira biarkan saja memasak 40 menitan, boleh. Selama itu kita bisa memotong sosisnya yang nanti ditambahkan, dan kalau misalnya supaya nanti sopnya tidak terlalu encer, agak kental sedikit, kita sekarang sudah mempersiapkan untuk supaya tidak mungkin kalau di Indonesia seringnya pakai maizena, tapi kalau orang Jerman biasanya sih pakai tepung biasa, tepung terigu. Tutup dulu ya. Cukanya memang nanti sebaiknya harus pas di akhir ditambahkan, kalau tidak nanti pengaruhnya terlalu besar kepada kacang lensanya. Tapi manfaatnya si cukanya itu adalah untuk membuat ada sedikit rasa kecut-kecut gitu, dan membuat rasanya juga tidak berat ya makanannya. Selain itu membuat juga si kacang lensanya kulitnya agak sedikit lebih mulus gitu, jadi tidak keras, membuat lembut lah gitu. Yang pasti, tapi itu juga katanya penting sih cukanya nanti. Sekarang kita menambahkan bumbu-bumbu yang lain seperti 1 sendok teh gula, dia tidak terlalu asam. Kalau untuk Eropa tentu saja gulanya tidak banyak, jadi beda dengan masakan Jawa misalnya. Secara umum kan kalau di Eropa kayak minuman dan yang lain-lain makanan itu tidak terlalu manis. Nah, tentu saja juga kita tambahkan garam dan lada. Tambahkan aja. Ya, yang pasti sih ini bukan makanan yang pedas ya. Jadi memang karena itu mungkin tadi terlihat ladanya kok cuman segitu saja. Terus cabenya mana dari tadi tidak terlihat, ada cabai. Oke, sambil kita nunggu itu masih masak dan masih lama, kita juga sudah bisa sambil membuat supaya nanti agak kental sedikit cairannya. Kalau sop harus agak sedikit kental. Kalau terlalu cair kayaknya setengahnya rasanya kurang mantep karena terlalu cair lah, seperti cairannya bisa diminum lah gitu. Nah, kalau makanan tentu saja menurut saya tidak boleh terlalu cair. Karena itu kalau bisa nanti si sopnya, si cairnya agak kental sedikit. Ya semirip bubuk kacang hijau mungkin. Ya, bubuk kacang hijau kan kita juga sudah tahu rasanya seperti apa. Bubuk kacang hijau itu rasanya manis, dimakannya biasanya
untuk sarapan atau bisa juga malam hari ya sebagai makanan ya bukan cemilan tapi makanan malam gitu. Kalau makanan ini sebagai makanan utama ya, ini kita sudah tambahkan saja maizenanya atau tepung terigunya yang sudah dicairkan sama air. Kita masukkan sambil diaduknya agak cepat supaya tidak jendel, langsung ada kayak yang jendel-jendel gitu. Kalau di Jerman sih ada tepung khusus untuk supaya kayak sop-sop gitu, bisa jadi agak kental. Istimewanya dari yang bumbu khusus itu, bukan bumbu sih, tepung itu katanya sih supaya tidak gampang ada jendel-jendelan gitu. Tapi sebenarnya sih nggak masalah. Ini kita aduk saja agak cepat supaya tidak ada jendelan. Sebenarnya sih udah langsung kelihatan ya bahwa cairannya sekarang tidak encer seperti sebelumnya, apalagi kalau kita biarkan sedikit lagi. Nah ini agak kita lanjut dimasak saja. Warnanya sudah bagus seperti Linsen Suppe memang seperti itu. Kita sudah bisa menambahkan saja sosisnya yang udah diiris-iris supaya itu nanti juga enggak rasa mateng dan rasa dagingnya juga masuk ke sopnya. Meskipun sebenarnya sih karena udah dengan kaldu sih udah rasa sih dagingnya. Tutup lagi, terus nanti pas di akhir masih ada sesuatu yang ditambahkan, yaitu cukanya. 3 sendok teh cuka akan cukup. Ini supaya tidak membuat rasanya enak ya. Karena sebenarnya sih bisa juga tanpa, tapi memang tujuannya kenapa memang biasanya harus ditambahkan cuka lah supaya tidak rasa enak, supaya rasanya ada sedikit segar-segarnya. Itu biasanya memang harus diberikannya pas di akhir. Sebenarnya sih garam dengan lada juga diberikan pas di akhir, tetapi tadi sudah dikasihkan dulu supaya nanti bisa dicoba gitu tadi kurang atau tidak asinnya seperti itu. Kayak mungkin ini agak sedikit jadi kebanyakan ladanya untuk resep aslinya. Untuk orang Indonesia sih mungkin pas lah kalau agak pedas sedikit, tapi kayaknya sih nggak pedas kok. Nah ini kita tutup saja, dibiarkan agak masak-masak gitu. Tapi kan sebenarnya sih kita udah hampir selesai. So saya kira ini sudah matang semua sayur-sayurannya, jadi sudah kita bisa matikan saja. Anak-anak sudah nunggu pengen makan ini sebagai lauk dengan nasinya. Sebenarnya sih tidak seperti itu, tapi biarkan saja anak-anak, yang penting mereka mau makan sayur-sayuran. So, sudah terlihat bahwa saya sudah ekstra ganti baju lagi supaya makannya merasa lebih istimewa, karena ini kan juga makanan favorit saya kan, karena sop-sop dari Jerman ini makanan kegemaran saya. Nah selain itu anak-anak sudah mengatakan bahwa enak, dan itu sudah review yang cukup bagus, karena anak-anak biasanya kan suka menolak segala makanan yang berhubungan ada sayur-sayuran, tapi mereka suka, jadi itu sudah sangat bagus. Nah orang Jerman biasanya makan sop ini dengan pelengkapnya selembar 2 lembar roti, itu nanti diobek terus sebagai
selingan makan, dan pas di akhir kalau sudah selesai juga bisa untuk membersihkan si piring dari sisa-sisa sopnya. Saya sendiri semakin semangat untuk makan ini setelah saya tahu bahwa ini makanan pertama sejak zaman purba, dan juga kacang lentil adalah tanaman pertama yang dibiarkan di Timur Tengah. Nah, saya senang banget karena saya suka dengan sejarah dan juga suka dengan masakan-masakan Timur Tengah. Meskipun ini bukan masakan Timur Tengah, tetapi kan mengandung si kacang lentil itu yang bersejarah. Nah, kita sekarang mencoba dulu. Jadi ingat zaman rasanya memang seperti ini. Jadi memang ada rasa-rasa asam sedikit dari cukanya dan saus tomatnya itu, tapi yang sebenarnya membuat agak rasa segar-segar. Seperti kalau di Indonesia kita makan sop asam itu mirip. Nah, selain itu tapi sebenarnya sih makanan ini sudah cukup sebagai hidangan utama. Kalian pasti setelah makan ini rasa kenyang. Tadi cukup dengan roti ada. Jadi ini bukan sop yang sebagai pembuka. Biasanya sop kan kalau di Jerman fungsinya sebagai hidangan pembuka. Saya kira kalau ini sih cukup untuk makan ini saja pasti kenyang. Ya, selain itu ini juga cukup terjangkau ya, dari bahan-bahannya kita lihat tidak ada yang mahal. Pembuatannya juga cepat dan simple. Jadi saya kira semoga bisa sebagai opsi untuk mencoba memasak ini dan dapat rasa soal kacang lentil yang kalau di Indonesia memang belum begitu umum. Ya, untuk mereka yang tidak mau coba memasak ini, memang saya berharap dapat pengetahuan yang baru tentang masakan Jerman dan kacang lentil. Dan untuk mereka yang akan ke Jerman, wajiblah untuk mencoba ini supaya lidahnya terbiasa dengan masakan-masakan di Jerman. Ya, sekian dulu untuk kali ini. Terima kasih untuk menonton dan menyaksikan saya memasak, meskipun tidak semua lancar tadi. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.